Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi mengerutkan kening. Di hadapan Raja Alam Persatuan dengan senjata ajaib di tangannya, jaraknya sangat besar sehingga tidak bisa dijelaskan lagi. Namun, Su Yi tidak panik. Sejak kehidupan sebelumnya, dia telah melalui banyak pengalaman hidup dan mati, dan dia terbiasa melihat angin kencang, ombak besar, bahaya besar. Sekarang dia mewarisi pengalaman dan ingatan sang master, menghadapi kesulitan seperti itu, tidak mungkin keadaan pikirannya terguncang. Jika kamu berusaha keras, maut ditakdirkan untuk menjadi lawan. Kursi ini dapat memberi Anda kesempatan untuk melakukan penukaran. Di kejauhan, Jin Chi menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh pisau siksa Andang Mo di tangannya, dan berkata dengan santai, tawarkan rahasia reinkarnasi, berlutut untuk bertobat, dan kamu bisa hidup. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun terkejut dan marah. Benar saja, Algojo ini juga datang untuk rahasia reinkarnasi. Mata Fairy Crane suram, dia menduga bahwa Wang Tiansu, orang pertama yang mengambil cincin itu, pasti menggunakan rahasia reinkarnasi sebagai perkenalan, sebagai ganti tembakan Jin Chi. Adapun kematian Wei Heng dan lainnya, tidak masalah sama sekali. Su Yi, kesempatan penebusan ada di depanmu, mengapa kamu tidak berlutut dan bersyukur dan menyampaikan rahasia reinkarnasi? Di kejauhan, Yuanmu berbicara dengan suara yang dalam. Wang Tianshu membelai janggutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, menurut aturan, kamu pasti akan mati, tetapi selama kamu bersedia menebus dosa-dosamu, aku bisa membuat pengecualian dalam aturan. Suasananya membosankan dan menyesakkan. Pada saat ini, dalam menghadapi situasi seperti itu, Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun merasakan semacam keputusasaan dari hati, dan tangan serta kaki mereka menjadi dingin. Semua mata tertuju pada Su Yi, untuk melihat bagaimana dia memutuskan. Melihat Su Yi mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap kemejanya, dia berkata dengan santai, sepertinya aku, Su Xuanjun, harus menetapkan aturan baru untuk area terlarang meteorit abadi ini. Semua orang terkejut. Hanya Meng Changyun yang menarik napas dalam-dalam dan langsung mengerti. Belum lama ini, ketika Su Yi memenggal kepala San Ning, dia berkata bahwa jika dia dianggap sebagai musuh publik, dia akan melanggar aturan lama dari area terlarang Immortal Valen dan membuat aturan baru. Aturan miliknya. Dan sekarang, Su Yi mengambil alih masalah ini, tidak diragukan lagi bertekad untuk membunuh semua musuh. Dentang. Nyanyian pedang yang gelap dan besar bergema. Orang ini, sebenarnya berniat melawan? Yuanmu luar biasa. Ini disebut keras kepala, dan kematian bukanlah belas kasihan. Wang Tiansu menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan di matanya. Dengan Algojo, Lord Jin Chi, di depan, hasilnya sudah hancur. Bahkan jika digantikan oleh raja lain dari ranah normalisasi, itu ditakdirkan untuk dieksekusi. Terlalu murah untuk membunuhmu. Jin Chi tersenyum dan berkata, aku akan menghancurkan kesombonganmu dulu. Hapus kultivasimu. Pada saat itu, mari kita lihat apakah kamu berani begitu keras kepala. Dia melangkah maju, dan belati emas di tangannya tiba-tiba meraung. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dia menguasai sentuhan energi pedang itu, dan juga melangkah maju. Pertempuran sedang berlangsung. Tetapi pada saat ini, hujan ringan biasa tiba-tiba muncul di langit, dan seekor burung gereja dengan sayap yang indah lahir. Jin Chi mengambil alih. Suara Lingke acuh tak acuh dan tidak memiliki perubahan suasana hati. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Su Yi mengerutkan kening, menyadari bahwa pihak lain adalah orang yang memberinya token kuning mendalam di awal untuk memilihnya sebagai penguji. Mungkinkah, kehendak pendeta? Peri bangau tampaknya menyadari sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, tidak percaya. Imam Agung, makhluk transendental yang misterius. Menurut legenda, di awal zaman kuno, Imam Kepala pernah mengikuti Hong Tianzun untuk melayani dan merupakan salah satu pelayan terkuat di bawah Hong Tianzun. Namun, di masa lalu, Bangau Peri hanya menganggapnya sebagai rumor, dan bahkan meragukan apakah pendeta master misterius itu masih hidup.
Alasannya sangat sederhana, selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, Master Imam misterius tidak pernah menunjukkan jejak. Apakah? Wang Tiansu dan Yuan Mu saling memandang, keduanya terkejut. Tidak diragukan lagi, keduanya, seperti Kren Fairy, menebak beberapa petunjuk. Setengah suara, dia mengambil napas dalam-dalam, meletakkan pedang ajaib di tangannya, dan melipat tangannya ke arah burung roh, berani bertanya kepada pendeta instruksi apa? Imam Agung. Judul ini seperti guntur yang teredam, menghantam hati Wang Xiansu, Yuan Mu, dan Hexianzi, membuat mereka berubah warna. Itu benar-benar datang dari kehendak pendeta? Pop. Jinci menerima tamparan di wajahnya. Suaranya jernih dan bergema. Semua orang tersentak, apa yang terjadi? Jinci tidak percaya, dan berkata dengan kaget, Tuan, apa maksudmu? Nada Ling tenang, dan berkata, tamparan ini diberikan kepadamu oleh pendeta, apakah kamu menghargainya? Semuanya. Wajah Jinci penuh dengan rasa malu dan marah, tamparan ini membuatnya malu. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri, mengertakkan gigi, dan berkata, bawahanku menghargainya. Ini mengejutkan. Ditampar, apakah harus disyukuri? Eksistensi macam apa yang begitu kuat dari pendeta utama itu? Wang Tiansu dan Yuan Mu hampir tercengang, masih bertarung? Tianyao Demon Sovereign dan Meng Changyun bingung. Apakah petugas sudah tahu apa yang terjadi di sini, jadi dia menghukum Jinci dengan cara ini? Pesan, apa artinya ini? Jinci malu dan marah, dan matanya sedikit merah. Ditampar tidak terlalu sakit, tapi hinaannya terlalu kuat. Suara Lingke sama acuh tak acuh seperti sebelumnya, Tuan Imam berkata, jika kamu tidak tahu kesalahanmu, dia akan menamparmu sampai dia membangunkanmu. Hati semua orang bergetar, lalu mereka bereaksi. Dan Jinci sepertinya menyadari sesuatu, tubuhnya menjadi dingin, dan dia dengan cepat berkata, kembali ke utusan, saya tahu saya salah. Anda tidak boleh bepergian tanpa izin dan meninggalkan yang asli tempat rahasia. Pop. Suara itu masih bergema, dan Jinci menerima tamparan lagi di wajahnya. Tiba-tiba, kepalanya merah dan bengkak seperti kepala babi, wajahnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, wajahnya tidak bisa dikenali lagi, dan dia tampak sangat menyedihkan. Bahkan, orang tidak bisa menahan tawa. Kenapa? Kenapa ini? Jinci mendesis, dia tercengang. Tamparan pertama, dia sudah menghargainya. Tamparan kedua, dia mengakui kesalahannya. Tapi bagaimana dengan tamparan ketiga ini? Lingke berkata, Imam Kepala berkata, jika Anda mengakui kesalahan Anda, saya akan menamparkan Anda lagi dan membiarkan Anda mengingat pelajaran ini. Saya. Jinci membuka mulutnya, tapi diam. Dia khawatir jika dia mengatakan hal lain, dia akan ditampar lagi. Tapi siapa sangka tamparan lagi di wajahnya, menyebabkan wajahnya berdarah, batang hidungnya ambruk, dan seluruh tubuhnya hampir roboh. Ada apa? Pada saat ini, Suyi sedikit terkejut, tamparan ini. Apakah itu untuk dirinya sendiri? Imam Kepala mengatakan bahwa tamparan ini untuk mempertahankan aturan yang ditetapkan oleh Hong Tianzun. Jika ada waktu lain, Anda tidak akan terhindar. Jalan Lingke. Jinci mengambil napas dalam-dalam, menyeka darah di wajahnya, dan berkata, utusan itu tolong laporkan kembali ke Lord Priest, bawahan telah sepenuhnya memahami kesalahan mereka, dan tidak akan ada lain kali. Lingke berkata, kamu bisa pergi. Jinci berani percaya bahwa dia tidak akan ditampar lagi, dia menghela nafas lega, dan menangkupkan tangannya, ya. Lalu, dia menatap Suyi di kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Pada saat itu, kebencian yang mendalam dan niat membunuh di mata Algojo jelas ditangkap oleh Suyi. Berhenti. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku membiarkanmu pergi? Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Bahkan Ling itu tidak bisa tidak melirik Suyi. Jinci. Dia tertawa marah dan berkata, apalagi yang kamu inginkan? Dia sangat membenci hatinya. Jika bukan karena utusan burung pipit datang dengan kehendak pendeta, dia akan membunuh penguji ini dalam hitungan menit. Tapi sekarang, aku hanya bisa menanggungnya. Tampar dirimu dan aku akan melepaskanmu.
Suyi berkata dengan santai. Kamu. Jinci sangat marah, dan niat membunuh muncul di matanya. Tetapi pada saat ini, sebuah kata dibisikkan di bibir burung roh. Pompa. Jinci tercengang dan berkata tak percaya, Tuan, apakah ini juga kehendak pendeta? Wang Tiansu dan Yuan Mu saling memandang, ekspresi mereka menjadi semakin curiga, dan pikiran mereka kacau. Tuan Imam, mengapa Anda harus melakukan ini? Apakah penguji lebih penting daripada Algojo Jinci? Penguasa Iblis Tianyao dan Meng Changyun juga bingung, sama sekali tidak dapat memahami situasinya. Imam kepala mengatakan bahwa bila perlu, Anda dapat memberikan kompensasi untuk penganiayaan. Ling Ke berkata, sekarang, saatnya kamu berbaikan. Jinci sangat tertekan hingga dia hampir batuk darah, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Apa yang dipikirkan pendeta? Suyi tidak bisa tidak terkejut. Awalnya, dia mengambil kesempatan ini untuk dengan sengaja menghina Jinci dan menginjak-injak harga dirinya. Kita perlu melihat bagaimana Jinci akan memilih. Siapa yang mengira bahwa Lord Priest yang misterius lebih suka membiarkan Jinci dipermalukan untuk menyelesaikan perselisihan ini? Kamu, apakah kamu akan melawan kehendak pendeta? Melihat Jinci tidak bergerak, Ling Ke hanya bisa mengeluarkan suara dingin. Pop. Jinci terdiam sejenak, lalu menamparkan wajahnya dengan keras. Suaranya jernih. Lalu dia berbalik dan pergi. Semua orang dapat melihat bahwa Jinci sangat marah dan sangat membenci. Suyi tidak menghentikannya. Dia mengatakan apa yang dia katakan. Bukan hanya tamparan di wajah. Tentu saja, Suyi tidak berharap untuk ini. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan yang disebut Tuan Imam, untuk mencapai tujuan membunuh Jinci. Jinci pergi. Tapi burung gereja tidak pergi. Itu menatap Wang Tiansu dan Yuan Mu. Meskipun mereka tidak pernah membuka mulut, kedua sila ini telah benar-benar berubah warna, dan hati mereka tercekat di tenggorokan. Sebelumnya, dekret yang diumumkan oleh Ling Ke menggantikan pejabat itu telah membuat Wang Tiansu dan Yuan Mu merasa ketakutan. Pada saat ini, ketika Ling Ke melihat ke atas, keduanya benar-benar panik dan berkeringat. Tidak menunggu Ling Ke berbicara, Wang Tiansu membungkuk dan memberi hormat seperti pantatnya terbakar, dan berkata dengan suara gemetar. Bawahan tahu kesalahan mereka, bawahan tahu kesalahan mereka, minta saja utusan untuk berbelas kasih. Demi pekerjaan bawahan yang teliti dalam beberapa tahun terakhir, saya akan membuka jaring, dan bawahanku akan menebus kesalahannya. Yuan Mu juga panik dan buru-buru memohon belas kasihan. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun hanya bisa mencibir. Sebelumnya, kedua penjaga cincin ini duduk kokoh di Diaoyutai, dengan postur menang. Tapi sekarang, satu persatu ketakutan. Suyi berdiri di sana di waktu luangnya, menonton dari pinggir lapangan. Tidak senang. Dalam analisis terakhir, alasan mengapa kedua sila ini ditakuti adalah sepenuhnya berkat pendeta misterius itu. Tidak benar-benar pertobatan dan pengakuan. Saya hanya menyampaikan wasiat pendeta, dan Anda tidak perlu meminta belas kasihan dari saya. Di bawah langit, Ling Ke berkata dengan acuh tak acuh, dengar, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan disingkirkan dari sila dan menarik sila Anda. Suaranya masih bergema, sayapnya mengepak. Aduh! Di Wang Xiansu dan Yuan Mu, sebuah tanda tersapu, jatuh ke sayap burung gereja dan menghilang. Dalam sekejap, Wang Tiansu dan Yuan Mu menjadi pucat dan kehilangan jiwa mereka. Mereka jelas merasa bahwa jejak pembawa yang menemani mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan mereka tidak bisa lagi merasakan aturan dunia ini. Rasanya seperti tersingkir dari dunia dalam satu gerakan, membuat mereka tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Imam berkata bahwa kamu selalu ingin lepas dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasan. Sekarang, kamu bebas. Haruskah kamu bersyukur? Jalan Ling Ke. Wang Xiansu dan Yuan Mu gemetar, mereka memberi hormat bersama, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Pendeta. Dia tampak bersyukur, tetapi suaranya dipenuhi dengan kehilangan dan kepanikan. Alasannya sangat sederhana, kehilangan identitas sila dan kehilangan kendali atas aturan Zhou Tian, lalu Suyi. Bagaimana dia bisa melepaskannya?
Tuan utusan, bawahan saya memiliki permintaan yang tidak baik, dapatkah Anda membiarkan kami meninggalkan area terlarang meteorit abadi hidup-hidup? Pria tua itu memohon. Pria tua seperti kurcaci itu benar-benar panik. Tergantung kemampuan Anda sendiri. Nada suara Ling Ke acuh tak acuh. Dalam satu kalimat, Wang Tiansu hampir ambruk. Mematahkan kepalanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa perubahan besar akan terjadi ketika tata letak untuk penguji Suyi akhirnya ditutup. Set. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan Yuanmu melarikan diri untuk pertama kalinya. Jelas, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia ingin mengambil risiko, dan segera melarikan diri. Namun, bagaimana Suyi bisa membiarkannya kabur? Disertai dengan teriakan pedang yang mengejutkan, pedang Qi yang ada di tangan Suyi terpotong di udara. Pedang Qi ini awalnya ditujukan untuk menangani Algojo Jinchi, dan diintegrasikan ke dalam roh Suyi. Selain makna mendalam dari Xuanzu, pedang itu juga membawa jejak nafas pedang 9 penjara. Dan sekarang, digunakan untuk membunuh Yuanmu. Hanya sebentar. Boom! Ratusan meter jauhnya, kekosongan meledak, dan turbulen memercik. Sosok Yuanmu meledak dengan keras, menghancurkan jiwa dan raga. Ancam! Su! Tuan Su! Pak Tua Wang Tiansu ketakutan, berlutut di sana tiba-tiba, dan memohon, bisakah kamu memberi orang tua itu kesempatan untuk menebus apa yang telah dia lakukan? Yang menjawabnya adalah energi pedang yang menebas amarah. Puff! Tubuh Wang Tiansu retak dan jiwanya berserakan. Di kejauhan, Kaisar Iblis Tianyao bersemangat, dan bergumam, kamu bajingan akan menebusnya. Sebelumnya, kamu orang tua itu sangat jahat. Selamat bersenang-senang. Dada Meng Changyun naik turun dan dia menghela nafas dengan emosi, melihatnya bangkit dari gedung tinggi, melihatnya menjamu tamu, melihatnya. Gedung runtuh, betapa sombongnya itu sebelumnya, dan betapa menyedihkannya sekarang. Dia sangat bersemangat hingga tidak sabar untuk berteriak. Peri bangau berdiri di sana dalam keadaan linglung, selalu diam. Apakah itu pertemuan Jinchi, atau kematian Wang Tiansu dan Yuanmu? Mereka semua membawa dampak besar dan tidak bisa tenang. Dan menyaksikan semua ini, burung pipit tidak menghentikannya. Itu memandang Suyi, dan berkata, ada aturan yang harus diikuti di area luar area terlarang jatuh abadi, tetapi di tempat rahasia asli, tidak ada aturan sama sekali. Hati-hati! Suyi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, apakah ini yang dikatakan pendeta utama kepadamu? Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun yang memenuhi syarat untuk pergi ke tempat rahasia asli untuk lulus level akan menerima saran dari saya. Lagi pula, ia berkibar dan menghilang begitu saja. Tidak ada aturan sama sekali. Apakah ini berarti Algojo seperti Jinchi yang ditempatkan di tempat rahasia asli dapat melakukan apa saja padaku dengan tidak bermoral? Suyi berpikir keras. Kakak Su, kamu baik-baik saja? Kaisar Iblis Tianyao menyambutnya dengan kegembiraan di wajahnya yang cantik, tetapi lebih dari kekhawatiran. Tidak masalah. Suyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hanya saja basis kultivasinya memakan terlalu banyak. Meng Changyun juga berlari kegirangan, wajahnya penuh kegembiraan. Pria tua ini, sekarang dia menyanjung tanpa penutup, dia akan meledak ketika dia mendapat kesempatan. Suyi mengabaikannya. Dia melihat sekeliling dan berkata, cari tempat dulu, aku berencana untuk mundur total. Jika Anda tidak menyukainya, kuil Tao tempat saya berada akan menjadi yang paling aman. Di kejauhan, bangau peri tiba-tiba mengeluarkan suara. Ketika pembawa cincin menghadap Suyi, ada rasa kagum di matanya yang tidak ada sebelumnya. Terima kasih. Suyi mengangguk. Awan hitam tebal sekali lagi menutupi reruntuhan darah hitam, dan keempat ladang itu sepi. Di luar kuil Tao, lentera memancarkan cahaya dan bayangan berbintik-bintik. Fairy Crane duduk santai di tangga batu dan berkata dengan lembut, teman Tianyao, dapatkah Anda memberitahu saya tentang teman Tao itu, Su? Tianyao Demon Sovereign juga duduk di sana, mengangguk dan berkata, senior ingin tahu, aku tahu segalanya. Meng Changyun berdiri di bawah pohon mati dengan leher bengkok tidak jauh. Mendengar ini, dia langsung menajamkan telinganya,
dan rasa penasaran batinnya pun terbangun. Meskipun dia telah lama menyerah, apa yang dia pahami hanyalah perbuatan masa lalu Guanzu, dan dia hanya tahu bahwa reinkarnasi Guanzu telah dihormati di dunia liar ini. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Segera, Kaisar Iblis Tianyao berbicara. Bukannya dia berbicara tentang masa lalu Suyi, tetapi dia mengingat pria yang seperti mitos di dunia dalam kesannya. Pada saat yang sama, di dalam kuil Tao, Suyi duduk bersila. Terlihat dengan mata telanjang, bahkan kulitnya menjadi kusam, rambut panjangnya seperti kehilangan kilau, dan seluruh orang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kuncinya adalah bahwa dalam pertempuran sebelumnya, dia menggunakan Profound Truth of Xuanzu untuk waktu yang lama, dan konsumsi Taoisme terlalu serius. Selain itu, pada saat terakhir, untuk mempersiapkan cara menghadapi Jinchi, dia tidak ragu menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, yang membuatnya sudah berada di ujung pertempuran. Begitu saya rileks pada saat ini, semangat dan energi seluruh orang menjadi lesu. Dalam analisis terakhir, basis kultivasi terlalu lemah. Bibir Suyi menunjukkan tanda penghinaan diri. Saya memikirkan diri saya saat itu ketika saya adalah penguasa penonton, melintasi bintang-bintang dan semua lapisan masyarakat, dan Jianzhen adalah era, hampir tak terkalahkan. Belum lagi peran kehidupan dan kesatuan yang sama. Namun, dalam hal kultivasi tingkat Xuan Dao, apakah itu diri di kehidupan sebelumnya sebagai Master Pedang Xuanjun, atau diri di kehidupan ke-8 ketika dia menjadi Master Penonton, tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Bandingkan dengan saat ini. Cukup. Pikiran Suyi tidak goyah. Dia tidak pernah mengejar transformasi alam yang cepat. Suyi mengeluarkan semua dekrit hitam dan kuning di tubuhnya. $47. Kecuali bidaknya sendiri, yang lainnya semuanya adalah piala yang diperoleh dari Luo Zihong, Wang Mi, Yan Feng, Qian Chuan, dan Morong San. Ada 6 lagi, dari Meng Changyun. Setelah berpikir sejenak, Suyi mengambil keputusan hitam dan kuning dan mulai bermeditasi. Untuk Suyi, dengan 18 keping token kuning mendalam, dia sudah memiliki kualifikasi untuk pergi ke tempat rahasia asli, dan token kuning mendalam ekstra secara alami dapat digunakan untuk kultivasi. Boom! Kultivasinya, seperti dasar beberapa sungai yang mengering, segera diberi makan dan diperkuat, dan mulai pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya setengah jam. Energi ibu kuning misterius yang terakumulasi dalam sepotong Xuan Huangling benar-benar disempurnakan oleh Suyi. Dan basis kultivasinya telah pulih sekitar 70%. Suyi tidak menunda, mengambil sepotong Xuan Huangling lagi dan mulai berlatih. Dalam 1 jam, Suyi telah menyempurnakan 5 potong Xuan Huangling. Basis kultivasinya mendidih seperti tungku, tidak hanya pulih ke puncak, tetapi juga selangkah lebih maju dari sebelumnya. Kekuatan basis kultivasinya membawa aura tebal dan luas milik energi Ibu Xuan Huang, megah. Bahkan makna mendalam dari reinkarnasi, kemakmuran yang layu, sisi lain, tenggelam, akhir, telah ditingkatkan, dan ada tanda-tanda samar mendekati kesempurnaan agung. Ini adalah Ibu Qi Xuan Huang, yang merupakan sumber kekacauan di alam bintang Xuan Huang. Kekuatan semacam ini memiliki kegunaan luar biasa yang tak terbatas. Ini tidak hanya meredam basis kultivasi, jiwa dan tubuh Dao, tetapi juga hukum Dao yang dikendalikan oleh para biarawan. Inilah sebabnya raksasa kekuatan bintang seperti Huac Xinzai dan Pavilion Jiutian akan mengirim orang-orang kuat ke alam bintang Xuan Huang satu demi satu. Alasannya adalah bahwa energi ibu dari Xuan Huang terlalu misterius, dan itu adalah benda ajaib yang hanya dapat ditemukan di alam bintang Xuan Huang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.